Selamat siang Musim DS. Jadi gini, kita kembali ke tema awal tadi nih. Misalnya nih, ada orang ngomong kalau Muhammad menikahi anak kecil, ya kan? Karena tertulis seperti itu faktanya gitu loh, ya kan? Menikahi Aisyah, ya kan? Yang berumur kalau di dalam kalau ulama-ulama bilang 7 tahun dinikahi kurang lebih 6-7 tahun, kemudian di apa namanya di rumah berumah tangga itu berumur kurang lebih 9 tahun. Nah, itu kan kalau dalam norma kita sekarang, norma bangsa Indonesia, itu sudah pasti itu dihukum, ya kan? Karena seperti kasusnya saya Puji, ya kan? Saya Puji bahkan 12 tahun itu ininya. Kemarin waktu Maria Ulfa itu, kalau tidak salah kan, dia langsung dipenjara itu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ketika orang mengatakan itu namanya menghujat? Sekalipun itu fakta. Halo, Muslim Des. Silakan Muslim Kalau Des. hanya gini dis, kalau hanya misal Edis bilang Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur gitu kan, terus koar-koar misalnya di YouTube seperti ini nggak ada muslimnya nih, prolog gitu kan, ya kita beranggapannya bahwa oh Edis mungkin nggak tahu maka kita masuk nih di saya jelasin begini begini begini, tapi kalau sampai memaki-maki mencaci-caci kayak si kece ya itu baru bermasalah dis. Kalau kamu hanya mempertanyakan seperti itu, ya kita patut mengimbangi. Jangan sampai gini. Di Islam itu tidak serta-merta ketika kalian ngomong seperti itu langsung dilaporkan. Itu sudah melampaui batas, data kebenarannya itu benar, ini gitu kan. Bukan asal-asalan melaporkan gitu, Dis. Kalau hanya kamu seperti itu aja, ya kita bisa ngimbangin. Kita masuk, terus kita jelaskan cukup. Gitu, Dis. Iya, tapi kalau mengatakan fakta semacam itu apakah itu menista? Ya itu kan anggapan dari kalian, dari pihak muslim bisa dijelaskan. Karena yang namanya seorang nabi itu kan sebagai panutan, contoh. Oke, apa Jadi apa yang ada oke gini gini ada gini hikmah. Muslim Des. Oke, Hmm? apa yang dipanuti dari seseorang yang menikahi anak di bawah umur? Ya, jadi ada hikmah kenapa bukan terserah ya kalian mau sebutnya di bawah umur, cuman saya ngimbangin lagi itu bukan di bawah umur, artinya Aisyah itu udah akil balik karena ketika menikahi dia tidak langsung apa istilahnya berhubungan lah, tidak Iya, ada saya batas tahu saya waktu tahu. yang Kan sudah saya iya ceritakan tadi, dinikahi betul dinikahi betul kurang betul. lebih umur Jadi 6, hikmahnya gini dis, kemudian jadi hikmahnya itu kemudian kemudian diajak berumah tangga kurang lebih 9 tahun. Kan sudah saya bilang ah tadi. Nah, pertanyaan saya betul. gini, Nah apakah gini Muslim Dea, coba jujur dengan hati nuranimu yang paling dalam nih. ini gua jujur. Apakah apakah baik mengawini, seorang anak kecil di umur 9 tahun? Tidak ada masalah, Edis, tidak ada masalah. Jelasin dulu, dan Serius? gini dulu. Kalau Nabi itu, semua tingkah laku Nabi itu bukan berdasarkan nafsu, Edis, udah saya bilang berkali-kali, tapi dia berdasarkan wahyu. Kenapa beliau harus mengikuti wahyu atau artinya perintah dari Allah? Karena ada pengajaran-pengajaran beliau yang harus disampaikan kepada umatnya zaman sekarang. Misal contohnya hal-hal yang lebih ke privasi itu nggak bisa dijangkau sahabat-sahabatnya pun juga nggak karena kan itu urusannya privasi kayak tidur seperti apa. Oh kalau tidur itu Nabi seperti ini harus turuti biar badan kita tuh sehat. Kalau minum seperti ini, kalau berhubungan dengan suami istri seperti ini, itu dapatnya dari mana? Kalau bukan dari Aisyah gitu. Begitu Edis. Jadi ada hikmahnya lebih bagus gitu. Bukan, Jadi enggak. maksud saya gini, saya agak tertarik dengan statement Anda gini ya. Jadi menurut Anda menikahi anak di bawah umur itu bagus? Jadi bukan masalah itu Edis. Nabi itu menikahi Bukan bukan istilahnya bukan itu. Aisyah yang masih belia itu ada Nah, maksud dan ada perintah, ada perintah. Karena dia ada ya pengajaran, ini ada ini ya hmm? gini Muslim DS, makanya gini Muslim DS, saudaraku, gini ya, Mm-mm. gini loh. Kita itu tidak sedang membicarakan ada perintah atau tidak. Karena apa? Masalah ada perintah itu iman loh. Coba coba gini ya. Ya masalahnya kalau nggak ada perintah ngapain dilakukan?
Karena Iya, masalahnya itu iman, nabi gini itu masalahnya. adalah Rasulullah, Pesulullah Allah. Edis, aduh Ya, gimana? itu yang saya bilang itu iman, itu yang Anda percaya. Coba Anda tanya Kok sama saya, iman? apakah saya Ya percaya itu? iya, Kan karena tidak. nabi itu mentuhankan Allah. Ketika Allah Nah, menyuruh atau nah, mewahyukan ke beliau untuk menikahi misal seorang gadis belia, ada pengajaran-pengajaran, ya Nabi lakukan karena Nabi itu semua tingkah lakunya itu berdasarkan wahyu, bukan nafsu gitu. Mungkin kalau zaman sekarang manusia nafsu, Edis bedanya. Nih oke saya mau boleh nggak? nikahin anak kecil Misalnya gini gitu nih. kan. Oke, misalnya Hmm? gini. Misalnya ini, ada seorang umur taruhlah 50 tahun, Hmm. mengawini anak kecil umur 9 tahun. Terus Hmm. ditangkap polisi. Terus dia bilang gini, "Pak, apa namanya, misalnya dia bilang, "Saya meneladani, nabi saya," misalnya dia bilang gitu. Salah Gimana itu. kira-kira menurut Kan saya udah Hah? bilang, kalau nabi itu berdasarkan wahyu, Edis, perintah dari Allah. Tapi kalau manusia zaman sekarang nafsu, ya nafsu. Jadi kalau nafsu itu udah dilabui dengan setan gitu, Edis. Jadi tidak perlu lagi kamu apa istilahnya mempermasalahkan karena nabi itu semua tingkah lakunya itu berdasarkan wahyu, bukan kemauan pribadi sendiri gitu. Kalau Iya, nggak ada itu. perintah ngapain? Nah, masalahnya yang percaya itu muslim. Ya oke, Orang saya lain nggak ada yang ada percaya. yang lebih ini apa ada guru saya. Ustadz silahkan sebelum saya daripada saya nanti bajak diralat lebih baik bisa. Ada Ustadz Alwan, silahkan. Silakan, Silakan Pak Pak. Ustadz. Iya, Jadi baik. masih seputar seputar nikah Nabi dengan Siti Aisyah katanya. Silahkan Pak Ustadz. Iya. Ya, jadi pernikahan pernikahan dengan Nabi ini kan dipolemikkan sudah sekian puluh tahun, ratusan tahun ya. Tapi yang saya heran dari kalangan Kristen itu namanya John Damaskus atau Yohanna Yohanna Damsyiki, hidup di masa kekhalifahan Islam. Tidak ada itu dia pernah singgung-singgung soal soal pernikahan Nabi. Padahal belum terlalu lama kan. Eh, Apalagi kalau kita kembali ke masa Nabi, tidak ada yang mengkritik pernikahan Nabi dengan Aisyah. Hanya yang baru-baru saja. Cuman kalau kita belajar, ya, kita lihat pandangan Muslim ya. Pertama kita harus akui ada Muslim yang menerima hadis itu secara letter-let ya. Jadi karena itu ada di dalam Sahih Bukhari, maka dia langsung terima bahwa oh ya, hadisnya seperti itu. Ya, hadisnya uh, Nabi menikah 6 tahun, kemudian tinggal bersama itu 9 tahun. Ada juga riwayat yang lain 10 tahun. Ya. Tapi kalau kita mengkaji riwayat-riwayat hadis itu tidak seperti itu. Orang Kristen itu harus belajar memahami tentang riwayat ya. Saya termasuk kategori, jadi di kalangan teman-teman yang meyakini itu letterlet, dia katakan bahwa tidak jadi masalah karena sebagaimana Yusuf dengan Maria, Yusuf berumur 90 tahun dan Maria berumur 12 tahun, menurut ensiklopedia Katolik, itu pernikahan di usia-usia seperti itu di zaman dulu itu hal yang lumrah. Tapi saya sendiri pribadi ya, karena saya belajar juga tentang takhrij hadis atau kritik nakdul ya, nakdun atau critical tekstual untuk hadis. Saya berkeyakinan bahwa dari pengkajian saya ada 15 apa 13 mungkin tidak sampai 15, 13 alasan ya kenapa riwayat itu ada tawahhamu fil qaul ya. Ya yaitu kurang lebih sebenarnya yang benar itu adalah umurnya kalau tidak sekitar 17-18an karena setahun setelah uh, hijrah ke Madinah kan baru pernikahan itu terjadi. Dan nanti kalau teman-teman mau lihat penjabaran saya ada di channel saya itu saya sudah jelaskan. Jadi sebenarnya tidak fair untuk masuk ke dalam sesuatu yang umat Islam itu tidak konsensus, nggak sepakat gitu. Itu tidak fair Edis kalau Anda mau bahas tentang sesuatu yang umat Islam nggak konsensus di situ. Sama misalnya kalau saya bilang ada sebagian kaum Kristen yang meyakini bahwa orang diselamatkan karena kepercaya gitu kan. Tidak perlu amalnya bagaimana, yang penting dia percaya dia diselamatkan. Itu kan tidak semua orang setuju dengan itu. Nah, gitu. Jadi harap dalam konteks kita memahami pendekatan agama, kita harus lihat perspektif dari kacamata orang Islam dulu.
Apakah ini konsensus atau bukan konsensus? Kesepakatan atau bukan kesepakatan? Kalau dia kesepakatan, boleh Anda jadikan sebagai argumentasi. Saya sendiri, beberapa teman saya dari khususnya teman-teman Salafi yang cenderung letterlet, ketika mereka meyakini bahwa itu sudah Sahih Bukhari, ya sudah, itu hadis yang paling sahih setelah Quran. Tapi kalau bagi saya sendiri itu tidak seperti itu. Terus mereka mengkafirkan saya kan tidak. Saya mengkafirkan mereka kan tidak. Kita berada di dalam khasana keilmuan. Di tahap ketika kita sudah diskusi, dia menganggap itu seperti itu, tertulis seperti itu ya seperti itu. Kemudian saya katakan, Anda harus lihat riwayatnya lebih luas lagi. Kita berada di posisi yang saling menghormati. Jadi nata'awanu fima ittafaqna wa nata'azar fima ikhtalafna, itu kita punya satu satu metode untuk ketika berhadapan dengan beda pendapat. Nata'awan fima tafakna, kita saling bahu membahu dalam hal-hal yang kita sepakati. Wa nata'azar fima ikhtalafna, dan kita saling mentolerir apa-apa yang kita tidak sepakati. Jadi hal yang lumrah di kalangan umat Islam seperti itu. Jadi narasi itu saya pikir tidak fair kalau mau terlalu dipaksakan dibahas. Oke, baik. Sebelum saya tanggapi ya, saya melihat jawaban Alwan seperti agak kesana kemari ya, tidak karuan. Gini Alwan. Nggak usah di framing, Adis. Kau terlalu suka gitu. Kamu harus menghargai Gini, apa. pertanyaan saya itu padahal simple. Gini ya Pak Iya. Alwan, pertanyaan saya itu simple. Menurut kamu, apakah baik seorang tua, taruhlah umur 50, menikahi anak di bawah umur? Pertanyaan saya. Oke, kalau pertanyaannya seperti itu tergantung tergantung masa ya. Karena begini, kalau kita lihat di negara bagian Amerika Serikat, pernah ada umur saya nggak tahu di Texas apa di batas minimum orang boleh menikah itu bisa 11 sampai 12 tahun. 12 kemudian tahun udah lain loh Alwan. Iya, 12 gini tahun Edis, dengan 6 tahun itu 2 kali lipatnya loh. Sebentar Edis, sebentar. Tadi kan kamu tanya tentang kelayakan, kepantasan atau tidak. Sekarang kalau kita pakai undang-undang, gini loh. Kan kamu sebentar, saya jelasin kalian tuh dulu. Saya menyatakan jelasin. bahwa Muhammad adalah sosok suri teladan. Nah, sekarang apa yang diteladani dari Muhammad ketika misalnya dia mengawini anak di bawah umur? Sekarang begini, coba dengarkan. Ini ketika kita bicara konteks Amerika Serikat dulu sebagai sebuah negara, di sana berlaku di beberapa negara bagian itu ada yang 14 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, bahkan ada satu negara 10 tahun boleh nikah gitu. Nah, ketika itu sekarang diterapkan di zaman sekarang, itu sudah nggak boleh itu. Artinya terjadi perubahan kan. Norma-norma itu yang ada itu terjadi perubahan. Nah, sekarang kamu tanya kepada saya tentang sumber ya. Pertama, validitas tentang Rasulullah menikah dengan Aisyah berumur 6 tahun, itu saya sudah katakan, itu saya bantah. Jadi kalau pertanyaan itu kamu tujukan ke saya. Berarti Alwan mau lebih pintar dari Bukhari? Ini kelemahan dari teman-teman Kristen ketika tidak pernah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Di sini masalahnya. Jadi kalau kalian tidak punya ilmu tentang itu, mungkin kalian harus berdiam diri di situ. Jangan memaksakan diri. Saya nggak ada urusan begini. Cuman yang saya lihat begini, saya melihat gini. Ini mohon maaf nih sebelumnya nih. Saya melihat ketika ada hadis yang mungkin menimbulkan satu, ya mungkin agak sedikit sulit diterima atau bagaimana, saya lihat masalah itu gitu. Doif begitu. Artinya doif tidaknya hadis itu tergantung ini. Saya lihatnya gitu. Saya lihat dari kacamata Alwan ya, saya nggak ngomong orang lain. Saya melihat Anda melihat kalau hadis itu menurut bertentangan dengan hati nurani Anda, berarti hadis tersebut tidak sahih, sekalipun itu misalnya sejarah, sekalipun itu fakta. Padahal menurut saya menentukan sesuatu itu adalah benar atau tidak, itu bukan dengan perasaan, tetapi dengan fakta. Saya kasih contoh. Saya misalnya punya teman. Setahu saya teman saya ini orangnya baik, tetapi ternyata dia mencuri. Nah, karena perasaan saya, dia baik, berarti saya tolak, padahal toh nyatanya dia mencuri. Nah, artinya gini Alwan, kita tidak bisa menentukan sesuatu itu sahih atau doif atau dusta atau tidak dengan perasaan, tapi dengan fakta. Ya kan? Kalau memang misalnya Bukhari, gini Pak, kalau Bukhari meriwayatkan satu riwayat yang menurut Anda palsu, tidak benar, terus kenapa Anda percaya Bukhari?
Ya, di sini letak keawaman ya. Kalau saya katakan letak ketidaktahuan lah. Beberapa saudara-saudara kita Kristen bahkan Edis juga termasuk di dalamnya. Jadi kami Muslim itu tidak menolak hadis itu berdasarkan perasaan, yaitu tuduhan, menuduh kami menolak itu berdasarkan perasaan. Pertama, kita punya kalangan namanya muhaddis, ahli hadis. Ahli hadis ini ya, mereka memposisikan diri sebagai pengkritik naqdul hadis karena riwayat itu sangat banyak. Dan ketika mereka membuat kajian itu ilmiah, Edis, ya. Sayangnya ini di luar daripada jangkauan keilmuan teman-teman Kristen. Mereka membuat kajian dan itu dihadapkan sesama ahlul hadis juga. Paham sampai di sini ya. Jadi ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis, ilmu yang khusus mempelajari tentang eh, posisi-posisi hadis. Mulai diteliti dulu dari rijalnya, ilmu rijal, ilmu orang-orang yang meriwayatkan, lalu ilmu matan isinya seperti apa, kemudian dilihat tentang derajatnya. Jadi itu bukan bukan pakai perasaan, oh ini suka sama saya terima, ini suka saya nggak suka saya tolak, tidak. Jadi itu sebuah tuduhan gitu dari orang yang memang tidak mengerti tentang ilmu hadis itu. Saya susah ngomong kalau orang nggak ngerti tentang ilmu Ya, hadis. saya gini, saya juga susah ngomong, jadi saya hanya menggunakan ini sajalah ulama-ulama yang sudah apa namanya diakui. Satu UAS, ya. Iya. Nih, saya bacain judulnya. Sebentar, Alwan. Saya bacain judulnya. Nih, tegas. Nih, mengapa Rasulullah menikahi Aisyah yang masih berusia, sebentar saya kecilin, yang masih berusia 9 tahun. Ya, nih, judulnya ada nih. Ini UAS. Abdul Somad. Ya, Sayyidah Aisyah dinikahi Rasulullah 9 tahun. Mengapa? Jelas. Zakir Naik 9 tahun. Nih, kemudian ada lagi nih, siapa namanya nih? Bahasa lama, Riza, Safik, Risa, ya. Itu kan thumbnailnya, Edis. Kamu harus harus dibuka videonya. Itu kan thumbnailnya doang. Ya, jadi oke gini. Sudah ya, Saya Edis gini ya, loh, sudah ya. saya heran gitu loh. Oke, sekarang gini aja lah. Gini, Gini, saya mau gini tanya, Edis, gini. apa gini Gini Alwan, Edis. apa yang diteladani dari orang yang menikahi anak di bawah umur? Ini Silakan. kan lucu ya. Pertama kamu tanya sesuatu pada yang sesuatu yang saya tidak Lucu banget percaya. Ustaz ini. Jadi gini, saya kasih tahu. Jadi saya katakan ada orang yang meyakini itu letterlet seperti itu ada. Ada. Dan saya punya pembahasan. Coba saya share screen ya. Biar teman-teman juga bisa bilang saya tidak ngomong, kalian tidak ngomong asal, kalian bisa buka sendiri apa yang saya tulis itu. Sebentar. Kita berdakwah di Zoom-nya Kristen, Pak Ustadz. Ya, kita dakwahi mereka. Iya. Sebentar, saya harus masuk ke dalam channel karena saya harus pindahkan ya, saya harus pindahkan dia ke ini. Ya, sambil menunggu itu saya cuman bilang gini lah teman-teman ya. Ini kan Yep. kembali kepada apa yang disebut dengan penistaan, apa yang disebut dengan apa namanya penistaan ini. Kalau Edis Karena saya gini, balik tanya, Edis, kalau misalnya Yusuf menikahi Maria 12 tahun itu gimana? nggak Boleh. ada itu di kitab kami Di Alwan. ensiklopedia Katolik. Nggak ada yang kami nggak percaya sama itu. Oke, itu sama halnya dengan ini. Coba saya share screen ya. Nah, gini Coba Alwan, gini loh Alwan. Kami itu nggak pakai ensiklopedia, kitab suci kami itu Bible, ya, Injil. makanya itu juga nggak ada dalam Al-Quran, Edis. Kenapa Lagi kamu pula maksa Alwan, kami gini, harus? gini sebentar Alwan. Lagi pula Alwan, Gini. lagi pula sedikit Alwan. Allah itu nggak jaga hadis. Oke, Allah itu kamu jaga udah Quran. bicara panjang lebar Alwan. Gini Alwan, lagi pula gini. 12 tahun ya. Saya ini punya anak Alwan. Anak saya itu SD ya, umurnya 12 tahun. Itu udah besar, udah puber. Saya kalau jemput dia ke sekolah, teman-teman dia perempuan yang umur 12 tahun udah gede-gede badannya. Apalagi kalau lagi pakai pakaian biasa, badannya udah gede-gede. Makanya saya bilang 12 tahun menurut saya anak perempuan itu udah akil balik. Nah, Muhammad nggak menikahi Aisyah 12 tahun. Ya saya katakan tadi itu bahwa usia itu bisa nggak Alwan gini, masih. bisa nggak kamu bedakan antara 12 tahun dengan 6 tahun? Tapi 12 tahun menurut kamu boleh sampai sekarang? Boleh. Kalau sekarang anakmu 12 tahun dinikahi orang mau? Saya tidak mengatakan itu. Kamu bilang kan
Seolah-olah Iya, kamu berarti samakan, gini loh Alwan, gini sedikit Alwan, apa biar saya jawab. bedanya? Kamu menyamakan umur 6 tahun dengan 12 tahun. Tadi kan kamu bilang bahwa Yusuf menikahi Maria di umur Maria 12 tahun. Saya bilang, saya tidak percaya itu, tidak pernah itu tertulis dalam Injil. Terus kamu bilang, oh sumbernya ensiklopedia Katolik, kamu bilang begitu. Sekalipun itu benar, kamu harus tahu 12 tahun dengan 6 tahun itu beda. Jadi gini, itu tetap kategorinya anak-anak. Kalau kita bicara Iya, tetap anak-anak, anak-anak, tapi beda Alwan. kategori 6 tahun dan sama 12 dan tahun itu dan beda. dan pun itu 6 tahun itu tidak langsung Iya, berhubungan saya tahu suami sudah saya istri. Nah, ceritakan tadi di sekarang awal. sekarang sekarang Mohon saya perlihatkan maaf, biar di sini. dijelaskan Saya sudah sampai saya jungkir jelaskan. balik. Tadi Tidak sudah. mungkin bisa masuk akal itu. Tidak mungkin ada orang bisa dikawini dengan umur begitu. Sabar, Jadi sabar, itu Bang. hanya Sabar, pembenaran, berusaha sabar, Bang. mencari Sabar, pembenaran di Alkitab seolah-olah sabar, itu bisa Bang. masuk akal. Ya, sabar, Bang. Kita gini, kita kondusif, tidak perlu emosi, slow saja lah ya. Ya, Gini, kita gini ini Edis tidak di tidak layar perlu tolong otot gini. ditampilkan Edis. Di layar tolong Semua ditampilkan. audiens bisa menyimpulkan kok. Gini Alwan, Di layar sedikit. ditampilkan dulu lah, di layar. Yang saya share screen tolong ditampilkan. Ya, sebelum saya tampilkan gini, saya cuma ngomong gini sedikit ya. Bahwa Anak saya 9 tahun, ini saya lagi gendong, 9 tahun, saya suka sekali gendong dia, cium-cium dia, lucu. ya, seperti inilah. Ini Alwan. Nih, gambarnya seperti ini. Ini masih sangat kecil Ya, sekali loh Alwan. masalahnya di mana? Saya tidak percaya Rasulullah menikah di umur 9 tahun. Kenapa kamu Loh, memaksa saya untuk kenapa kamu tidak percaya sementara itu ulama-ulama percaya? coba ditampilkan ya apa yang saya share screen itu. Tampilkan dulu. Nah, jadi saya membahas di sini ya. Ini yang menyampaikan juga ini para ulama ya. Kurang lebih ada, jadi ini bukan pendapat saya pribadi. Saya ini bukan muhaddis. Yang mengungkapkan juga ini juga ahlul hadis. Jadi kalau orang menyangka bahwa Bukhari itu maksum, terjaga, itu pasti salah ya, salah sangka dia. Karena yang Allah jaga itu Quran, Allah tidak jaga hadis ya. Yang Allah jaga itu Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah jaga Quran. Apakah Aisyah berumur sekian itu ada di dalam Al-Quran? Kan nggak ada. Adanya di dalam hadis. Nah, ketika kita bicara di dalam konteks hadis itu pasti ada kritik hadis, dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Kalau kamu menganggap ini ada tiga di sini ya. Di sini saya jabarkan pendapat yang menguatkan bahwa itu umurnya 9 tahun dinikahi bersama dengan Nabi. Dan kemudian saya jelaskan pendapat kedua di polemik umur Aisyah di part kedua. Di polemik umur Aisyah part ketiga saya jelaskan alasan kenapa umur beliau itu tidak seperti itu. Itu ada tawahhamu fil qaul dalam riwayat itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang ya. Misalnya Anda memaksakan saya misalnya begini Alwan, itu dia umurnya segitu, tidak. Karena ini ada apa namanya dispute di kalangan para ulama tentang umur Aisyah. Seperti itu. Ya, gini loh Alwan, intinya ulama-ulama besar, apakah Anda meragukan keulamaan dari Ibu Khori? Yang mengkritik itu muhaddis juga. Yang mengkritik itu muhaddis. Oke, berarti Anda ikut pada posisi orang yang meragukan Bukhari? Bukan meragukan Bukhari secara khusus secara hadis. Baiklah, mungkin Gini, teman-teman silakan. Sulit Boleh saya bicara sebentar, Pak? Sedikit dulu Dalam Pak ya. koridor ya Bang ya, dalam koridor silakan. Baru Bapak tanggapi ya sedikit dulu. Jadi gini, kalau misalnya orang nggak ngerti hadis, ya nggak mengerti soal hadis itu jadi repot gitu. Anggap aja gini, gampangnya gini lah. Misalnya kalian disuruh mempercayai sebuah apokrifa misalnya. Terus kalian nggak percaya apokrifa, gimana? Gimana jatuhnya seperti itu? Jadi kalau kami menaruh hadis itu bukan sesuatu gini. Misalnya ada orang yang percaya itu, lalu ada yang nggak percaya, kita kafirkan, tidak ada seperti itu. Karena orang tahu hadis itu adalah upaya seseorang untuk melihat atau mengumpulkan hadis. Nah, ketika misalnya dikaji ya, saya katakan ada 13 alasan. Misalnya, kenapa Aisyah itu bukan berumur 9 tahun, misalnya karena dia menikah ketika dia menikah dengan Nabi sebelumnya sudah ditunangkan. Bagaimana bisa anak-anak ditunangkan? Kalau dia umur 6 tahun, dia ditunangkan dengan orang lain itu di umur berapa? Di umur berapa dia ditunangkan orang lain yang sudah mau menikah? Iya kan? Sebelum saya kasih kesempatan yang lain. Ada 13 alasan, banyak sekali. Oke, sebelum saya kasih kesempatan yang lain, inilah teman-teman ya. Seandainya saja undang-undang penistaan agama itu tidak ada,
Ya, saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu lagi berapa banyak ya, seberapa banyak orang yang saya nggak bisa ngomong ya, saya nggak bisa ngomong. Intinya karena ada undang-undang penistaan agama, akhirnya jadi macet, semuanya macet ya dari apologet Boleh Kristen. saya Oke, silakan teman-teman yang lain dalam koridor Ya ya. mungkin wajar sih kalau Edis pingin menghilangkan undang-undang penistaan agama, karena kan Kristen mengklaim itu bukan agama, tapi di Islam itu agama. Makanya wajar kalian mengklaim atau dihapuskan aja istilahnya undang-undang penistaan agama. Andai negara itu tidak ada undang-undang penistaan agama, akan terjadi seperti apa, Dis? Andai negara ini tidak beragama, akhlak-akhlaknya itu akan seperti apa gitu. Dan kalian bersyukur hidup di Indonesia, Islam bisa mengimbangi kalian. Karena apa? Di Islam tidak ada kekerasan, yang ada kita mengayomi, mengajarkan. Alah, Pak. Terutama Orang akhlak yang ateis utama. aja bisa lebih Seperti baik itu. kok dari yang beragama. Buktinya mana, Pak? Sampein dong dalilnya. Jangan Anda bicara sendiri. Ini banyak yang dengar loh. Ini seluruh Indonesia loh Ini yang bukan dengar, Pak. masalah dalil-dalilan, ini Iya, klaim sampaikan Edis. Ini kan dalilnya. klaim Jangan Edis. Anda cuma bernarasi liar, Pak. Pertanyaannya Kalau itu Edis sebenarnya mau menghilangkan Ini undang-undang ada penistaan konteks agama ini, pakai maksud hadis. apa ini? Sabar, teman-teman sabar. Iya, Kita- makanya Edis kita- teman Jangan di luar kalian itu narasi, Pak. gini Kok teman-teman, bernarasi di gini. luar konteksnya gimana sih? Ya, begini. emang Edis teman-teman. tadi bernarasi tuh pakai hadis itu. Ya. Suruh menghapus Gini, undang-undang maksudnya penistaan Bang Martin agama. ini, Sebentar, Kan, teman-teman sabar, kan sabar ini semua. gitu, Sabar. otaknya di Gini, mana gini, gitu kalian tuh. Pak Muslim, teman-teman. Ngomong gitu harus sabar pakai semua. hadis. pernah lihat orang Gini tidak loh. beragama tapi bisa berbuat baik? Gini loh Bisa teman-teman. Ya, sabar Ya teman-teman. bisa, Gini ya, teman. ya bisa. Cuman Banyak ini klaim kalian. Gitu. Sabar. Boleh saya Aduh, bicara, sabar dulu. Sabar dulu. Silakan, teman-teman. silakan. Biar saya Silakan. bicara. Islam tertib. Oke, gini ya. Banyak yang di chat itu juga ngomong sama saya. Edis, kenapa ini begini? Kamu kasih kesempatan begini kepada gini loh teman-teman. Kenapa nggak kamu strike terus, hajar terus begini-begini? Langsung lurus gitu. Maksud langsung to the point. Gini teman-teman ya. Saya itu sudah pengalaman dalam diskusi itu ya. Kalau kita turutin emosi kita, nanti udah ada contohnya, Pak KC. Pak KC itu sudah bicara secara terus terang, ujung-ujungnya apa 10 tahun. Makanya kalau ada undang-undang penistaan agama ya pasti ada remnya. Tapi Itu kalau kurang ada kayak Edis, mestinya mah 20 tahun. hukuman Nah, mati. itu kan. Gini. Itu kan. Gini, Oke. Sebentar. Edis, saya minta waktu sedikit ya. Saya mau balik. Gini. Edis, saya katakan ya bahwa selama kalian menyampaikan itu dengan ilmu, kami selalu terbuka. Sekarang saya tantang saja nih, siapa yang hadir di sini atau netizen yang di luar sana mau berdiskusi tentang saya open aja. Kalian mau diskusi tentang apa sih? Selama Ya, tidak ini menghujat. Oke, Iya, kita bicara tentang kalian ini. bahas. Oke. Kita bahas Apa tentang yang mau hadis ditiru? Oke, Aisyah. Kan apa yang kita mau bahas ditiru dari baik-baik apa? Oke. Apa Oke, yang sulit? Alwan. Apa yang sulit? Segini Alwan, saya Hmm. puji itu kemarin dia menikahi anak kalau tidak salah umurnya itu lupa, saya kurang persis, kalau nggak salah 12 tahun. Kalau nggak salah itu namanya Ulfa. Ya. Dia menikahi anak di bawah 12 tahun. Kemudian dia ditangkap Kira-kira polisi. baca dongeng apa itu ya sehingga bisa terinspirasi begitu dengar ini? Sebentar Bang Batu Karang, sabar Nah, Bang. ini potong dulu. framing yang Ya, gini, makanya buruk teman-teman ya. gini Ini teman-teman. nggak sehat ya. Sabar. Gini teman-teman Gini. ya. Kira-kira siapa yang menginspirasi pendeta-pendeta Katolik yang pedofil anak-anak itu? Jangan suka narasi yang seperti itu, jangan ya. Kasihannya itu Nggak nih. boleh. Makanya Jadi jangan sementara, bos. jadi kita bicara itu yang sederhana aja, yang santai aja, Betul, relax betul, aja. Nggak usah terlalu mau memancing-mancing yang seperti Iya, itu. iya, Dulu begini. nenek Memang saya moyang ngerti. saya, Begini. dulu memang- nenek moyang memang perlu- saya, dia belum beragama loh, tapi itu dilarang itu orang kalau kawin menantunya. Pak Itu Batu dosa Karang besar dulu. itu. Jangan asumsi, Pak bos. Dulu. Batu Karang, Pak Batu Karang, tolong dengarkan baik-baik ya. Saya sering memperingati teman-teman Muslim yang mengatakan, kok ada yang percaya Tuhan pakai celana kolor ya? Saya peringati mereka. Saya katakan nggak boleh kalian begitu. Islam melarang Padahal kita. Tuhan Yesus bilang jangan bersinah, melihat wanita pun engkau telah Ah, bersinah. Jadi Tapi lihat saya wanita lain, jadi- langsung. jadi seperti ini nih tidak sehat ya. Nggak bisa Ya. berdialog namanya. Please, boleh saya Jangan. bicara? Halo. jangan. Oke. Jadi gini, saya Kalau Boleh setuju. komentar ya? kalau nggak siap dialog dan cuma ingin memancing emosi, nggak usah dialog. Anda Iya, lebih bagus gini. cari tempat lain aja. Iya, Bang, jadi Bang Edis, begini. Bang Boleh komentar ya? Boleh kasih kesempatan Oke, sama saya. gini sekali, aja Bang. teman-teman biar tertib satu-satu ya, satu-satu. Tadi dari Son of God yang pertama. Oke, silakan Bang. Tapi dalam koridor ya Bang ya, silakan Bang. Ya. Terima kasih Bang Edis.
Ya. Ini saya ada sedikit mau tanya ke Ustadz Alwan ya. Iya, Ini boleh. saya sebagai orang awam di luar Muslim ya. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang masih jadi rancu sekarang ini. Nah, itu hubungan antara hadis dan Quran itu seperti gimana? Ya, ini saya belum selesai ya. Tolong jangan dipotong dulu. Karena dikatakan bahwasannya Allah menjaga isi Quran tersebut sampai sekarang. Betul kan? Betul tidak itu? Bahwasannya Tolong Allah SWT menjaga isi Quran itu kemurnian Quran sampai sekarang. Betul kan? Iya, betul. Nah, dan yang saya mau tanyakan lagi, lalu antara isi Quran, misalkan seseorang menanyakan isi Quran, lantas jawaban dari kebanyakan Muslim yang saya ketahui, oh itu harus kepada tafsirnya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan Anda tadi mengatakan bahwasannya itu hadis itu menjelaskan daripada isi Quran. Nah, Anda sendiri mengatakan bahwasannya isi Quran itu tidak terjaga kemurniannya, semuanya dijelaskan. Tapi kenapa kok masih memerlukan dari hadis tersebut? Sampai yang Anda katakan, oh harus ada penterjemah lain selain Imam Bukhari tersebut. Ya, mohon dijelaskan. Iya, jadi kalau kita bicara kaitan hadis ya, tadi katanya apakah Quran menjelaskan semua? Tentu Quran tidak menjelaskan semua. Quran tidak menjelaskan planet Pluto, Quran tidak menjelaskan robot ya, atau angka biner 0101. Quran tidak menjelaskan itu. Quran menjelaskan segala sesuatu yang penting untuk diketahui dalam rangka keselamatan umat manusia di afterlife, ya, hidup setelah mati. Terus bagaimana kaitannya dengan hadis? Jadi ketika zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah melarang untuk menulis Quran itu karena takut tercampur. Dia la taktubu minni ilal Quran. Jangan tulis dariku kecuali Al-Quran. Ketika sudah dituliskan Al-Quran, Rasulullah sudah wafat, orang kemudian bertanya dari para sahabat, bagaimana sih cara sholat Nabi, bagaimana sih cara beribadah Nabi, bagaimana Nabi dalam hal ini, dalam hal itu. Maka mereka kemudian menulis hadis. Nah, sayangnya hadis itu bukan sesuatu yang terpreservasi, terjaga. Maka para ulama kemudian berinisiatif untuk memberikan takhrij ya, dengan meneliti ya. Di situ kelebihan dari umat Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Saya belum pernah dapati ada satu perlakuan yang sama seperti perlakuan kepada hadis. Karena dalam Al-Quran dikatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang datang bawa berita, itu kita harus klarifikasi, kita harus cari tahu kebenaran berita itu. Maka disitulah muncul ditanya ya, kamu dapat ini hadis dari mana? Oh dari ini. Makanya ada rantai riwayat itu. Itu yang tidak ada di agama lain, itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah hadis perlu? Iya, karena kita perlu. Misalnya gini, orang Kristen kan bertanya tentang Ukhta Harun, ya kan? Kok bisa ada Padahal saudara Quran itu Harun? menjelaskan segala sesuatu loh, Alban. Edis jangan ditutup dulu. Jangan Ya, dipotong. enggak di sini enggak, saya cuma konfirmasi. Kamu Itu bilang kan itu Quran sudah enggak saya jelaskan. menjelaskan segala sesuatu. Enggak, kamu bilang gini loh. Tadi barusan kamu bilang, oh Quran enggak menjelaskan Pluto, enggak menjelaskan ini. Padahal di Iya, sini dikatakan menjelaskan segala sesuatu. iya, begini, itu sudah pernah saya bantah penjelasan ini ketika dulu ada tanya jawab antara Islam dan Kristen di channel channelnya Erben itu. Tolong jangan dipotong kalau orang menjelaskan gitu, itu nggak bagus. Saya jelaskan tadi sampai di mana tadi. Coba ditutup dulu ya dia satu-satu. Bahkan kau nggak bisa sabar di channelmu sendiri. Tadi sampai di Iya, mana saya ya? nggak Aduh, sabar kepotong karena lagi. kamu bilang Quran nggak menjelaskan segala sesuatu, sedangkan ayat Iya, Quran tapi bilang kan menjelaskan harusnya ada sesuatu. waktu di mana kamu bisa nanti setelah ini atau Oke, gimana. Ini baik, kan silakan. kepotong tadi. Silakan. Tadi sampai di mana tadi ya? Teman-teman tadi sampai di mana tadi? Itu aja, Sampai Ustaz. hadis. Di hadis, jadi Islam itu perlu hadis. Jadi kalau kita bicara tentang contoh ibadah, tadi saya bilang apa tadi? Ibadah ya. Jadi Nabi itu mencontohkan ibadah. Kemudian Ukhta Harun, tadi Ukhta Harun. Misalnya gini, orang Kristen Najran juga datang kepada Nabi mempertanyakan, ya
bukankah kamu mengatakan di dalam Al-Quran ada ukhta Harun? Bagaimana bisa ada saudara Harun sementara jaraknya sampai begitu jauh? Nabi SAW kemudian menerangkan, bukankah orang-orang dahulu itu menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang yang soleh, nabi-nabi yang soleh. Jadi namanya kebetulan sama. Jadi ketika kita bicara hadis, hadis itu fungsinya untuk menambah kejelasan daripada detail-detail daripada apa yang digambarkan secara global atau umum di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan kumulis salat, misalnya bangunlah untuk salat. Rincian salat itu diajarkan oleh Nabi. Seperti itu. Jadi kurang lebih ya sebagaimana di dalam Yahudi mereka ada Shebalpeh, ya, seperti itu mungkin. Ya berarti kalau gitu Ustadz Alwan, kalau boleh saya katakan Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri dong tanpa adanya hadis, dan hadis memerlukan Al-Quran. Apa seperti begitu, Ustadz Alwan? Bagus pertanyaannya. Jadi apakah Quran itu bisa berdiri sendiri? Pertama, Quran itu kalau kita lihat syariat itu semua tercakup semuanya. Hanya detail-detailnya saja. Karena kalau kita bicara inti daripada Quran itu adalah bagaimana sebenarnya tentang tidak mempersekutukan Allah. Ya, inna syirka la zulmun azim dan seterusnya. Itu inti daripada Quran itu sendiri. Hadis itu lebih banyak menerangkan kalau bahasa orang Katolik mungkin kayak liturginya seperti itu, liturgi. Lebih detail lagi tentang misalnya kayak ketika Quran mengatakan bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nah, hadis itu kadang membuat penjelasan yang lebih tentang itu. Yang dia mana lebih lengkap Quran sama hadis, Alwan? Sumber daripada lebih lengkapan mana Quran sama hadis? Begini Edis, Quran itu jangan kamu sangka buku ensiklopedia. Quran itu adalah wahyu Allah. Yang penting-penting saja yang dimunculkan di situ. Tidak seperti ya, lebih lengkap mana Quran sama hadis? Tentu lebih lengkap biblos kamu, karena ketika biblos menjelaskan betul. Ketika biblos menjelaskan perahu Nabi Nuh, dijelaskan berapa meter, hewan-hewan apa yang masuk, kan nggak seperti itu. Kita kan lagi bahas Quran Anda sama hadis Anda. Ya, kenapa saya kasih contoh. Jangan kemana-mana Ustadz Alwan. Nanti giliran ada yang mengkontak Anda, nanti Anda marah. Bahas aja lah yang sekarang kita nih bahas gitu loh. Ya, saya bahas Quran, saya kasih contoh. Saya kasih contoh kayak Edis. Oke, saya pikir begitu ya. Jadi kalau kita bicara korelasi tentang hadis itu kan ketika misalnya atiullah wa atiur rasul. Hadis jangan dipotong ini, nanti Edis kembali lagi ke penyakitnya dulu ini. Tentang taatilah Allah, taatilah Rasul, maka Rasul itu juga bagian yang harus diikuti, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Ya, katakan ya Muhammad, kalau kalian itu para orang yang beriman itu cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Itulah dasar kenapa hadis itu juga dicari oleh umat Islam sebagai referensi. Gitu. Pak Ustadz Alwan, saya nambahin dikit ya Pak. Oke, boleh. Saya mau buka puasa bersama, akhi. Ada pengajian ya, teman-teman. Ya, jaga kondusivitas seperti ini ya. Saya itu tidak pernah dan tidak berharap teman-teman itu masuk penjara. Tidak pernah. Saya tidak menginginkan itu. Diskusi tetap ranahnya diskusi. Edis, kamu nggak perlu ini. Nggak perlu. Jurus itu kan, iya. Gini loh, Pak. Jangan pergi dulu, Pak. Kalau selip dikit nanti masuk penjara kan gitu. Artinya Nggak ada, Edis. Jangan framing gitu. Kita berharap, kita jaga kalimat kita. Jangan sampai ada yang ke penjara lah. Ya, gimana? Iya, maksud saya itu lebih bagus undang-undang itu dihapuskan gitu loh, biar diskusinya kita bebas gitu loh. Itu tidak harus seperti itu juga, karena kita negara demokrasi yang bukan demokrasi bebas gitu seperti negara liberal, tidak seperti itu. Ya, jadi gini, saya tetap seperti Ustadz Yahya Waloni, ketika dia salah penjarakan saja. Ketika pengadilan memutuskan dia 5 bulan, jangan salahkan umat Islam gitu loh. Jangan salahkan kami yang bikin rekayasa pengadilan, tidak ada kayak gitu. Itu ya, murni betul, Pak Ustadz. Kalian ikut saja seperti itu. Pak Ustadz. Betul itu. Maksud Anda tunduk saja begitu. Maksud Anda tunduk saja begitu. Ya, kecuali Anda memberontak. Begini. Bukan memberontak, kita ingin mempertahankan haknya, bukan memberontak. Jangan iri lah, intinya Tigor, jangan iri.
Itu udah teruji semua, udah tertulis semua, udah Kalau Anda diklarifikasi tadi semua berbicara hasil seperti demokrasi, itu. maka kita punya hak untuk berbicara, bukan harus ditundukkan. Nah, hanya Ya karena sampaikan aja, undang-undang sudah sok sampaikan di sini. mungkin Pak Sudah Ustadz berapa Alwan kali itu Muslim nggak undang-undang mau penistaan seperti agama itu, itu tapi yang ingin lain. dihapuskan, tapi tetap aja namanya yang memutuskan kan bukan kita, walaupun kita Iya teriak-teriak betul. guling-guling Nggak di jalan tahu juga kan, ya ada Yang bohong. bohong kita tugasnya yang ini masing-masing orang lah. lain, gitu loh. Ada tugasnya masing-masing lah. Tapi Muslim DS percaya Nah, nggak kamu itu kalau misalnya masalahnya. undang-undang penistaan agama itu dihapus, maka nanti kamu babak belur saya bikin Muslim DS. Oke, saya pamit dulu ya. Pokoknya intinya jangan sampai misalnya diskusi itu membawa orang menghujat. Itu enggak bagus. Itu pasti melanggar Nggak undang-undang. menghujat. Dan Saya juga tidak pernah setuju dengan penghujatan. Ya siap. betul. Sekarang Tapi begini, siapa yang bisa jamin orang di luar MKC sana menilainya MKC tidak menghujat menghujat, tidak? Pak Alwan? MKC menghujat tidak, Pak Oke, Edi? saya ambil satu contoh Alwan. Tidak, Saya ambil satu contoh. tidak. Sedikit, Itu Bang. Saya ambil satu contoh. itu yang Misal bikin nih, MKC dihukum misal Alwan, vonis banyak karena tidak mengakui. Alwan, ini Ya. misalnya ada orang yang ngomong gini, bahwa Muhammad itu karena di dalam ulama sendiri mengakui bahwa dia mengawini anak umur 6 tahun dan kemudian berkeluarga dengan dia 9 tahun, terus ada orang ngomong gini, apa yang mau ditiru dari Muhammad yang mengawini anak di bawah umur? Misalnya begitu, dia ngomong gitu misalnya. Terus bisa nggak dibilang itu menghujat, Alwan? Ya, pertama makanya saya katakan dari awal, kalau kamu mau debat perbandingan agama, kamu cari pendapat yang konsensus, kesepakatan gitu loh. Misalnya kayak gini, kamu kan bukan Katolik ya misalnya. Saya bilang kenapa anak bayi misalnya masuk ke limbo disiksa padahal dia nggak berdosa. Terus kalian bilang lah saya nggak percaya gitu, tapi Katolik percaya gitu kan, nggak bisa kita jadikan diskusi karena itu kan kepercayaan dari Alwan, satu denominasi, Alwan, satu ya. Bang denominasi. Edis, Nah, saya mau pergi juga nih, Bang Edis. Iya. Saya titip satu pertanyaan dong. Silakan, Bang. Iya, silakan. Saya juga mau jalan. Nyimak dari YouTube aja. Ini kan di sini ada yang Islamnya 3 ya, Muslim, Ali Dosti sama Pak Ustadz Alwan ya. Ada yang lain nggak? Ada Tretan ABCD Bobrek ini Muslim, ABCD ini Muslim. Oh, jadi 5 ya. Ali Dosti Muslim, ya. Soalnya yang di channel saya ini yang Muslim saya utamakan di sini. Oke. Kasih karpet Ini merah. pertanyaan kan tadi terlepas dari percaya atau nggak percaya hadis itu ya, Pak Ustadz Alwan tadi kan bilang udah nggak percaya. Antara yang 4 ini, yang percaya mana, yang nggak percaya yang mana ya? Pak Muslim DS, Ali Dosti, coba sih. Nah, kemudian Pak Alwan pertanyaannya apaan sih nggak jelas? Gini, Itu tunjukkan loh, tunjukkan ulama yang nggak nggak percaya percaya hadis itu, ya kan? Tadi kan nyimak toh, Muslim DS, Ali Dosti sama maksudnya Tretan ya. Gini, ya tunjukkan siapa ulama siapa Iya, yang percaya. Ali Dosti sama Tretan ini termasuk yang percaya atau yang nggak percaya, itu satu. Kedua, kalau misalnya yang termasuk yang percaya, nah pertanyaan tadi Bang Edis, ya teladan apa yang harus diteladani? Ya, yang diteladani. Nah, itu aja sih dari saya Bang Edis. Saya rasa mengerti ya pertanyaannya. Ya. Makasih. Terima kasih ya. Putra Gabriel. Oke, Edis, saya terakhir sebelum saya keluar juga, Edis, kalau dari Alwan, saya sekalian kamu kasih contohnya ya, ulama siapa yang nggak percaya hadis itu ya. Jadi kalau kau mau masuk sedikit ke teknis, misalnya ya siapa ulama yang biasa mengkritik Al-Imam Bukhari, hadisnya seperti Al-Imam Daruqutni misalnya. Itu sezaman dengan Imam Bukhari sendiri. Kemudian ada beberapa Imam Malik misalnya tidak mengambil sanad daripada Ibnu Ishaq, padahal Ibnu Ishaq diterima di dalam hadis Sahih Bukhari. Itu terlalu teknis kita bahas itu. Kamu nggak sampai ilmunya gitu loh. Saya buang-buang waktu seperti buang garam di laut kalau ngobrol sama kamu. Kalau nggak sampai gini, itu kan nggak sampai itu menurut perspektifmu, Alwan. Nanti gini, kita akan buat satu tema. Kamu nonton dulu video saya yang 1, 2, 3. Gimana kalau kita berdua? Kapan mau kita berdua? Ya, boleh kapan saja boleh. Jadi gini, kapan kamu siap? Iya, nanti kita cari waktu. Gini, saya ada mau buka puasa bersama. Ya, ada. Saya ada mau buka puasa. Kayaknya cocok nanti malam. Satu pesan saya gini. Tadi saya bikin reaction untuk satu ibu Sarah, ya. Dia bicaranya juga, dia mengatakan Muhammad itu anak haram. Saya bilang apa sih yang dicari ini sebenarnya? Kalian itu mau jadi pahlawan kesiangan atau apa gitu? Kenapa gini? Kenapa tidak bisa menggunakan bahasa yang lebih santun dan elegan? Kalau kalian ingin menguatkan dalil, menguatkan kenapa harus mengatakan
ibu dari Muhammad itu perempuan yang tidak benar. Kan gini, apa nggak bisa pakai narasi-narasi jadi kalau jangan playing victim kalau misalnya kalian terkena dengan kasus hukum ya. Sekali lagi Kapolrinya orang Kristen ya. Jangan selalu salahkan framing Muslim kalau kasus-kasus kayak gini. Jadi saya pikir Itu kau belajar. sampaikan dulu kepada saudaramu, jangan sama kami. Itu terlebih Saya- dahulu kau sampaikan Ini terlebih sebenarnya dahulu sudah- saudaramu. sudah lebih sabar, 100 sabar. sudah lebih Gini, dari 100 kali. Bahkan di Ini, channel Alwan. saya itu saya sering Menarik tadi, ulang-ulang. Saya Alwan, katakan menarik. sedikit Odi, Ini sedikit. menarik, Alwan. Sedikit, Enggak, ini sedikit menarik. Edi. Baru Karena gini, baru Alwan. kamu tanggapi Edi, sedikit. Saya kasih tahu ini karena Bapak itu katakan, sampaikan ke saudara saya dulu. Saya katakan wallahi demi Allah saya utamakan saudara saya. Di channel di WA saya katakan bahwasanya Islam tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Di channel saya nasihatkan netizen jaga kata-katanya, jaga kalimat-kalimatnya. Apa susahnya menghujat, saya katakan. Apa susahnya menghujat? Menghujat itu gampang. Jadi saya katakan jaga lisan, perbaiki lisan, apalagi ini di bulan puasa, jangan sampai kita jatuh kepada penghujatan atau penghinaan. Anda bawa dalilnya, buktinya apa, kita diskusikan itu jauh lebih sehat. Silakan Edis. Ya, Kemudian saya jadi pamit. gini, Alwan. Makanya tadi saya bilang ya, menghujat itu definisinya itu nanti sangat subjektif, Alwan. Tadi kan saya bilang, kalau ada orang ngomong, taruhlah ada tokoh bernama A. Si A ini, ya, tokoh bernama si A ini, misalnya dia mengawini anak di bawah umur. Kemudian ada yang ngomong, apa yang mau dicontoh dari si A itu? Masa ngawinin di bawah umur kayak gitu dijadikan dijadikan panutan misalnya gitu. Nah, saya tanya sama kamu, itu menghujat nggak? Sekalipun dia mengatakan itu fakta. Nah, nanti kamu bilang, oh itu menghujat. Nah, makanya saya bilang menghujat itu sangat subjektif. Tergantung siapa yang mengadili. Kalau yang Gini, mengadili kalau- orang yang percaya itu, ya dibilang menghujat. Oke, tapi satu tadi yang menarik kamu bilang. Mengenai anak haram anak ini. Alwan, sebenarnya gini Alwan, yang perlu harus kamu tanyakan sebelum kamu mengatakan bahwa orang itu menghujat, kamu harus tanya dulu, kok bisa kamu ngomong gitu? Itu dulu yang harus kamu tanyakan, Alwan. Inilah Edis, saya itu bantah syubhat itu sudah lama, sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Oke, saya tahu tanya sama sudah- kamu Alwan. saya- Oke, kamu percaya tidak dengan narasi gini? Ada satu, saya pernah baca buku, ya. Saya tanya kamu dulu aja. Kamu percaya tidak bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah itu menikah di hari yang sama? Ya, itu hadis. Itu ada di dalam buku Christian Prince. Oke, ya. sebentar dulu. Ya, Edis. kamu Iya, percaya itu? itu Kamu percaya itu? Gini, saya sudah jelaskan, saya bantah itu di dalamnya itu di dalam Tabaqat al-Kubra, ya. Ya, Dalam Tabaqat makanya al-Kubra itu Alwan, jangan sudah. Gini Edis, gini. Kalau saya tidak baca dan saya tidak pahami, saya nggak akan bilang itu penghujatan, itu fitnah. Saya Oke, baik, kuasai dan saya pelajari itu. Sekarang kita gini. buktikan. Saya- Sekarang kita buktikan, Alwan. Sekarang kita buktikan. Kamu Saya percaya kasih tau- bahwa Saya kasih tau kamu clue-nya percaya? aja. Oke, saya tanya sama kamu. Kamu percaya bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah Bapak Muhammad menikah di hari yang sama? Gini. Ini apa? Gini, saya Kan kasih. kamu muter-muter lagi jawabnya. Kamu kan jawabnya muter-muter lagi. Gini, coba Edis dengarkan Edis. Hmm. Tabaqatul Kubra itu karya siapa? Pak Alwan, saya tidak kamu membahas itu googling. karya siapa. Saya Oke, tidak. Loh, bagus, nanti ya, kalau bagus. itu Kamu kalau saya tanggapi kamu Alwan mengakui. panjang lebar. Nanti kalau itu saya tanggapi Gini, panjang Edis. lebar. Kamu tanya sama Edis. saya, apa saya percaya itu tulisan Ibnu Isa? Apa saya percaya itu tulisan Ibnu Katsir? Bukan Ibnu Kamu Isa. panjang lebar nanti, bukan Alwan. Ibnu Isa. Nanti panjang lebar. Gini. Kita nggak ngomong, Sulitnya. kita nggak ngomong tentang siapa penulisnya. Saya cuma tanya kamu ringkas. Apakah kamu percaya bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah menikah di hari yang sama? Gini, saya tanya kamu ya. Di hadis itu Tabaqat al-Kubra itu karya dari Ibnu Sa'ad. Hadis itu ada riwayat tentang itu, menikah di hari yang sama. Percaya tidak Percaya? menurut yang kamu tahu tidak bahwa di dalam Tabaqat Simpel al-Kubra di pertanyaan saya, kitab yang Alwan. Kamu sama. percaya atau tidak? Edis, jangan dipotong Edis. Coba saya jelaskan ke kamu ini. Ini kekurangan ilmu jadi gini jadinya. Coba dalam Tabaqat al-Kubra ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Abdullah dan Abdul Muthalib itu menikah di hari yang sama. Itu riwayat ya. Yang satu riwayat lagi di hari yang berbeda. Dalam buku yang sama coba, dalam Tabaqat al-Kubra. Dalam Ya udah, Ibnu terus yang Sa'ad. mana yang kamu percaya? Terus yang mana Nah, yang kamu percaya? Nah, dengarkan bagus-bagus, dengarkan baik-baik. Dalam Tabaqat al-Kubra ada dua riwayat. Yang satu mengatakan menikah di waktu yang sama, yang satu mengatakan menikah di waktu yang berbeda.
kajian ahlul hadis, muhaddis mengkaji dua-duanya, dua-duanya dhaif. Itu Nah, kalau indahnya, begitu, indahnya coba ilmu kamu mustalahul tanyakan. hadis. Kalau begitu, Gini, coba kamu tanyakan lagi kepada jadi orang yang menuduhkan haram-haram jadi tadi. jadi Jadi yang salah jadi itu siapa gitu loh? jadi gini, inilah yang saya katakan begini, itu kan tidak fair ketika Nandar misalnya mengambil sumber bahwa ada manuskrip yang diketemukan Yesus itu menikah, di situ tertulis jelas Yesus memanggil istriku, kalian lalu mencak-mencak marah-marah. Itu nggak ada di dalam kanon kami. Terus saya katakan saya balik keadaannya sekarang. Hadisnya dhaif misalnya, dua-duanya dhaif. Gini Alwan, kamu tuh membuat satu komparasi yang sama sekali nggak ada Saya, mirip-miripnya. saya kasih contoh biar kamu tahu gambaran posisi hadis dhaif di kalangan umat Islam itu. Ketika hadisnya dhaif, lemah, otomatis kita tinggalkan, makanya kita kasih derajat-derajat hadis. Ketika kamu misalnya, dan yang kedua tentang Nabi anak haram itu tidak ada di hadis dhaif itu. Itu Oke, asumsi sekarang yang saya tanya. Oke, dimasukkan. baik. Sekarang saya dari tadi kamu nggak menjawab saya. Saya tanya sama satu kali lagi. Apakah kamu percaya Abdul Muthalib dengan Abdullah menikah di hari yang sama? Hadisnya dhaif, gimana saya bisa percaya hadis? Bahkan hadis yang mengatakan dia berbeda juga, dua riwayat di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad itu, dua-duanya dhaif. Jadi intinya begini Alwan, ada satu riwayat Itu kelemahan mengatakan kamu ketika kamu tidak tahu posisi hadis itu dhaif atau tidak. Ini terlepas. Mungkin gini Pak Ustaz, dia pikir ini. Iya. Jadi ilmu kalian ingin masuk ke ilmu Islam, kalian tidak kuasai ilmunya gitu loh. Iya, Jadi kan Iya, jadi tidak gitu. kuasai itu dalam perspektifmu Alwan. Tidak kuasai itu tidak Saya menggeliti saya mendengar. itu kayak anak kecil. Pertanyaan iya atau tidak, bagaimana? Tapi tidak mau penjelasan. Perspektifmu kayak anak kecil. Kalau jawaban cuma iya atau tidak, Menggeliti jawabannya, menggeliti. Kalau saya bilang hadisnya dhaif itu iya atau tidak? Kalau saya bilang hadisnya dhaif iya atau tidak? Iya, Iya, jawabannya iya, tidak. Pasti Sementara bukti. Itu karena Oke, sekarang saya tanya ketidaktahuan kamu. kalian tentang Untuk bagaimana apa? posisi ilmu hadis yang dhaif di dalam boleh saya Islam. belajar Kristen, Dis? Iya, agak repot ya kita gini. Boleh Jadi saya gini, Kalau belajar? doib itu bukan berarti bidat, Edis. Kalau di Kristen doib mungkin bidat, enggak begitu di Islam itu. Oke, saya Iya, pamit dulu mau artinya buka tetap puasa ada, bersama. Edis, artinya ada riwayat yang meriwayatkan demikian. ya Jadi tidak jangan semua riwayat disalahkan, diterima Alwan. gitu loh. Jangan Betul. kalian harus belajar Bang dulu Alwan, sebelum bicara. Sekarang Bang oke, Alwan sekarang belajar pertanyaannya dulu Alwan. Sedikit Bang. memahami Alwan. pertanyaan. Sedikit Bang, sedikit. Gini Alwan. Saya tanya sama kamu, apakah Hamzah dengan Muhammad berumur sama atau beda 2 tahun atau beda 4 tahun? Jadi gini, kalau kamu baca gini aja nanti saya sharing video saya bantahan tentang Tabaqat Ibnu Sa'ad itu. Jadi saya kadang-kadang heran ya, orang kemampuan teman-teman itu memang sangat minim tentang Islam gitu. Saya tanya Tabaqat Ibnu Sa'ad itu siapa, mereka nggak tahu Tabaqat Ibnu Sa'ad itu gimana. Alwan, Bang Alwan, Jadi saya kayak ngajarin anak TK. Bang Alwan belajar dulu memahami pertanyaan. Pertanyaan saya simpel, Alwan. Pertanyaan saya bukan simpel. simpel pertanyaanmu itu pertanyaan Edis, anak bayi. Kalau terlalu jauh Gini, lah. teman-teman, gini. Dis, sabar. pertanyaanmu tuh pertanyaan anak bayi, cuma jawabannya mau tidak atau iya. Pertanyaan apa kayak gitu? Sekarang Kalian belajar dulu memahami pertanyaan. Oke, saya jalan dulu ya. Teman-teman silakan belajar. Saya harus biar bisa didengar. Oke, Assalamualaikum Teman-teman biar bisa warahmatullahi dengar. wabarakatuh. Waalaikumsalam belajar lagi warahmatullahi lah. wabarakatuh. Ya, Edis itu Alwan harus banyak melarikan belajar. diri. Saya sudah Alwan melarikan suruh diri. dia. Kalau dia mau Alwan belajar melarikan Quran sama diri. saya ajar kamu dari Iqra. Alwan Tapi dia melarikan nggak mau, ya diri. sudah. Betul. Alwan Kamu melarikan diri, kamu kayak Ya. mereka kamu. Ustaz nanti kita ajarin kalau udah pintar baru dikirim. Ya, Alwan melarikan diri. Oke, saya tanya sama kamu Muslim DS dan juga Donisius yang Muslim di sini, Ipuno sama Ali Dosti yang Muslim. Enggak, Berarti kamu nggak jawaban sejarah. kamu maunya iya atau tidak. Oke, Kamu sekarang dijelaskan saya nggak tanya sama mau. kamu. Ngotot. Oke, sekarang gini. Tenang Mendion, tenang. Abdullah punya anak bernama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib ya punya anak bernama Hamzah. Saya tanya sama kamu, berapa beda umur Hamzah dan Muhammad? Abdul Muthalib Hamzah Kita Faruk. diskusi malah jadi cerdas cermat. Kita diskusi Kamu ketawa harus karena jadi kamu cerdas nggak cermat, tahu. bingung. Ya, kamu nggak tahu. Kalau ada pertanyaan gitu kasih kisi-kisi dulu biar saya tadi malam belajar gitu di. Baik, Dikasih saya kasih ini jawaban. aja, Dis, Oke, pilihan Begini ABCD. mungkin sama Ali Dosti. Ali Dosti yang lebih gampang. Gini Ali Dikasih Dosti. pilihan Ya, ABCD. tadi kan Alwan juga mengatakan. Gini Ali Dosti. Alwan kan juga mengatakan bahwa Abdul Muthalib dengan Abdullah ya, ini bapak dan anak ini menikah di hari yang sama.
Nah, Abdul Muthalib itu menikah dengan Hala. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Ya kan? Riwayat dalam Islam mengatakan bahwa ayah Muhammad, Abdullah, itu meninggal sekian hari atau sekian lama setelah pernikahan. Ya. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu juga punya anak namanya Hamzah. Sekarang saya tanya sama kamu. Ada tidak riwayat yang mengatakan bahwa umur Hamzah dengan Muhammad beda? Karena logikanya gini loh, kalau orang tuanya menikah di hari yang sama, gini loh, logikanya saya kasih tahu. Kalau orang tuanya menikah di hari yang sama, itu anaknya sudah positif umurnya tidak jauh beda. Karena apa? Karena dikatakan Abdullah meninggal tidak lama setelah pernikahan itu. Oke. Nah, kalau umurnya beda, terus siapa yang menghamili Aminah? Gitu kalau umurnya Hamzah dan Muhammad beda 2 tahun atau beda 4 tahun. Enggak, saya khawatir kalian nggak ngerti cerita ini gitu. Iya, oke. Iya, saya jawab boleh nggak? Iya, saya jawab. Silakan Ibnu. Bang Edis, kalau pertanyaannya itu Bang, ya saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu, karena saya tidak mempelajari sampai sedetail begitunya. Iya, karena makanya saya bilang saya tidak ada waktu bicara sama Muslim awam. Saya sudah tahu mengkaji Quran, mengkaji Islam, makanya saya ngerti detail-detailnya. Kalau sama orang awam ya susah. Iya, justru ya saya kan mau belajar Kristen ke sini. Gimana sih? Enggak, Anda kan mau menyebarkan Kristen. Kalau enggak mengerti jangan dibilang pertanyaan anak-anak. Kalau enggak ngerti jangan dibilang pertanyaan anak-anak gitu. Bahkan kamu enggak tahu siapa itu Abdul Muthalib, siapa itu Hala, siapa itu Hamzah. Kamu enggak tahu. Gue nanya ke lu. Lu buka channel ini mau menyebarkan Kristen kan? Saya di sini mau belajar Kristen gitu loh. Anda bisa jawab apa enggak gitu loh? Gini, tak jawab Edis. Ada sesinya. Tanya Alkitab ada sesinya. Ada sesinya malam. Sesinya malam. Tak jawab. Tak jawab. Boleh gitu loh. Kan lucu gitu loh. Anda kalau agama Anda benar ditanya yang mau gitu loh. Jangan tahu nggak Anda gitu loh. Saya nanya ke Anda sekarang. Saya bilang sesinya saya nanya ke Anda malam. sekarang. Saya nanya ke Anda sekarang gitu loh. Islam kamu ngerti temanya apa? Jangan melenceng dari tema. Kita kan ada tema, Ibnu. Enggak, lagian lu ngapain Alwan nggak cocok sama lu, dia terlalu pintar, lu nggak tahu apa-apa. Iya, gitu. Lu tanya Kristen aja nggak tahu, lu takutan gitu tanya Kristen lu. Iya nggak apa-apa. Pendapatmu seperti itu tuh nggak apa-apa. Dia terlalu sopan dia. Ya silakan teman-teman yang lain, saya kasih kesempatan, tapi dalam koridor ya Bang ya. Saya kasih kesempatan kepada Batu Karang yang udah dari tadi ngantri. Silakan Batu Karang. Tapi dalam koridor Bang, silakan Bang. Halo Batu Karang, buka mic dulu Bang. Halo. Ya, silakan. Selamat shalom semuanya. Jadi saya cuma